Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrus shiyam syahrul mubarak hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, pemirsa yang ada di rumah. Suatu ketika ada seorang kiai memiliki 10 santri dan mengajaknya untuk hadir di depan gua. Lalu sang kiai itu pun memerintahkan kepada santri-santrinya yang jumlahnya 10 untuk memasuki gua sambil membawa plastik. Kata kiainya, aku berikan engkau waktu 1 jam, ambil barang-barang yang ada di dalam gua. Lalu para santri itu pun masuk. Ada yang mengambil dengan penuh. Ada yang malas dikira itu sebuah batu dan pasir saja. Ada yang hanya membawa setengah. Lalu waktu 1 jam pun sudah berlalu, maka mereka pun keluar daripada gua tersebut. Lalu sang kiai pun menyampaikan, silakan kau buka plastik yang kalian bawa. Dan ternyata ketika plastik itu dibuka, isinya adalah emas dan berlian yang begitu mahal harganya. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, jikalau gua itu adalah Ramadan, pastinya orang yang sangat bahagia, orang-orang yang mendapatkan pahala yang begitu banyak, bagaikan seorang santri yang membawa plastik yang penuh dengan isinya. Tapi orang-orang yang menyesal adalah orang-orang yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Mungkin di dalam Ramadannya dia masih ada kebohongan, dia masih ada syahadatul zur, dia masih ada an-nadhru bisyahawat, dia masih melihat sesuatu dengan syahwatnya, dia masih mengadu domba, dan dia masih dalam keadaan menggibah. Maka tujuan Ramadan ini adalah sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Tujuan orientasi orang berpuasa adalah untuk menjadikan hamba Allah yang bertakwa. Amalia-amalia Ramadan yang kita tunaikan, baik puasa, baik infak, baik sholat malam kita, baik zikir dan istighfar yang kita selalu lantunkan, itu berorientasi agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka selepas Ramadan ini 30 hari kita menjalankan ibadah puasa, maka akan ada ciri-ciri orang yang bertakwa, yang kelak akan mendapatkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard'u iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa, yang selepas di bulan Ramadan ini dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dia mendapatkan derajat yang bertakwa. Yang pertama adalah bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu beristighfar kepada Allah. Bukankah kalau kita jalan, kadang-kadang kita melihat ada orang yang membuka auratnya, kita beristighfar kepada Allah. Dan Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, Nabi kita Muhammad yang bersahabat dengan malaikat Jibril, Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pernah melakukan dosa, beliau beristighfar dalam 1 hari 70 kali bahkan lebih, sebagaimana hadis yang menyampaikan inni astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsar min 70 marrah. Pertanyakan pada diri kita, apakah kita dijamin masuk surga? Apakah kita bersahabat dengan malaikat Jibril? Apakah azab kubur kita masih sangat-sangat pedih buat kita? Maka istighfar kita seharusnya lebih banyak, karena sesungguhnya istighfar itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, shaimin shaimat yang berbahagia. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa yang nantinya akan mendapatkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Yang kedua, ciri-cirinya adalah
orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan sulit maupun senang, dalam keadaan susah maupun bahagia. Maka orang-orang seperti ini, dia menginfakkan hartanya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dengan rizki yang luar biasa, 700 kali lipat bahkan lebih bagi orang-orang yang suka menginfakkan hartanya. Rasulullah SAW bersabda, "Manaqussa min malin shadaqah." Tidak akan berkurang bagi orang-orang yang suka mensedekahkan hartanya. Bahkan di dalam surat Al-Munafiqun di akhir mengatakan, kalau seandainya ada seorang mayat, seorang jenazah yang dibangkitkan oleh Allah 1 jam saja, 1 menit saja untuk hidup kembali, dia tidak ingin untuk jalan-jalan ke Eropa, dia tidak ingin memiliki rumah yang seperti istana, dia tidak ingin memiliki mobil yang mewah, harta yang berlimpah. Tapi apa yang dia inginkan, kalau seandainya dihidupkan kembali, fa'asaddaqu, aku ingin bersedekah, aku ingin berinfak. Sesungguhnya dengan sedekah tersebut, kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka infak kita hari ini, kita memberikan takjil, memberikan anak yatim, memberikan kepada tetangga-tetangga kita orang du'afa, itu untuk melatih kita di akhir bulan Ramadan ini, agar kita tetap konsisten untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ciri orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan rasa amarahnya, orang-orang yang menahan rasa emosinya. Dan di bulan Ramadan ini, dengan puasa yang kita tunaikan, ketika amarah itu keluar, maka puasa kita yang akan menahan tersebut, sehingga kita akan menjadi orang yang murah senyum, sehingga kita akan menjadi orang yang bijaksana, sehingga kita akan menjadi orang yang baik di hadapan orang lain, karena tutur kata kita yang begitu lembut, tidak dengan rasa amarah yang sangat-sangat menggebu-gebu. Hadirin hadirat so'imin so'imat, dan pastinya pemirsa yang ada di rumah. Dan yang terakhir adalah wal'afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena selesai kita menunaikan sholat Idul Fitri, maka akan ada anak-anak yang muda datang yang ketua untuk meminta maaf. Akan ada anak kepada orang tuanya mencium tangannya untuk meminta maaf. Maka sepatutnya lah ketika ada orang meminta maaf, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah, berjabat tangan itu akan menghapuskan dengki. Dengan berjabat tangan juga akan menghapuskan rasa amarah. Tasofahu yadhabil gillu. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Nabi kita mengatakan, sebentar lagi akan hadir seorang ahlul jannah, ahli surga. Maka yang dilihat adalah seorang pemuda yang sangat-sangat mencintai Allah. Kemudian besoknya dia datang lagi, Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Lalu datang lagi dia. Lalu para sahabat pun penasaran, diutus salah satu seorang sahabatnya untuk nginap di rumahnya. Kemudian dia pun nginap di rumahnya, tapi ibadahnya biasa saja. Ketika sahabat itu sholat tahajud, dia nggak tahajud. Ketika dia puasa Senin Kamis, dia nggak puasa Senin Kamis. Lalu sahabat itu pun menyatakan cuma 1 hari nginep dan pamit kepada pemuda tersebut. Saya pamit, tidak melanjutkan nginap saya 3 hari. Loh kenapa? Saya lihat ibadahmu biasa-biasa saja. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan engkau adalah ahli surga. Kira-kira amalan apa yang menjadikan engkau menjadi ahli surga? Dan dia mengatakan, memang ibadahku biasa-biasa saja. Tapi sebelum aku tertidur, aku memaafkan kesalahan sahabatku yang pernah membuliku. Aku memaafkan kesalahan sahabatku yang pernah menghinaku, menzolimiku. Mungkin gara-gara aku suka memaafkan, maka Allah berikan derajat aku termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maafkan kesalahan sahabat-sahabat kita. Mungkin ada sahabat kita yang pernah membuli, menyakiti hati kita, menzolimi kita. Maka maafkan sebelum kita tertidur, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat yang bertakwa. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau pohon tumbuh ke atas, diterpa angin semakin kencang, waktu yang diberikan sangat terbatas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang lancang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.